Oke, hello everyone. Welcome back lagi di channel Papa Dejet. Gua nggak tahu nih, kekencengan kali ya ininya ya. Halo. Nah, halo, welcome back lagi di channel Papa Dejet dan ini adalah pedo episode kesekian dan kali ini gue pengen ngobrol sama Ibot tentunya dimana pengen ngobrol banyak hal tentang performance tim Indonesia dan juga player Indonesia juga seperti biasa dan tentunya tentang fenomena makin banyaknya konten kreator yang malah jadi caster juga. Nah, kita langsung ngobrol sama Ibot di sini. Halo, Bot. Dim. Hey, assalamualaikum. Hey. Waalaikumsalam. Eh, Jawab anjing. baru gue mau bilang nih, viewer gue tuh kalau misalkan lagi ada lu pengennya kayak gitu openingnya. Anyway, gimana keseharian? Masih sama lah ya, sibuk gue lihat-lihat. Masih sama, Dim. Lu juga masih sama. Masih, cuman ya ada yang berubah aja dikit lah ya, Bot ya. Iya, Oke, kita, paham ya. lah ya. Anyway, itu ada tisu habis ngapain, Bot? Waduh. Aduh. Gelap yang keluar dikit. Oh iya, maksudnya kalau misalkan minum tumpah gitu ya. Iya. Minum tumpah. Yang lengket-lengket kan minumannya tumpah. Manis-manis biasanya. Manis, takut dismutin makanya ditisuin. Teh pucuk nih, gue tahu nih teh pucuk. Fruity. Oh, berhenti ya. Anyway, buat kita udah masuk ke hampir akhir dari divisi season 1 ya. Dimana tim dan juga player Indonesia performance-nya masih diragukan untuk menjadi juara. Menurut lu gimana, Bot, sampai sejauh ini, Bot, performance mereka, Bot? Oke banget menurut gua. Oke. Walaupun menang kalah, cuman oke banget. Masih oke ya? Masih oke, karena mungkin baru ada yang ganti-ganti roster kan. Betul. Masih mungkin belum dapat chemistry, latihannya belum semaksimal itu. Jadi oke-oke aja. Gitu. Oke. Misalnya contohnya Bung Maidi, Drew baru kan, belum selama Mocel, mungkin belum se-oke Mocel, belum sekelop Mocel, tapi oke kok mainnya. Kemarin bantai TNC walaupun comeback, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya bantai Fnatic buktinya kan, Yeah. oke kok. Masih Mantap. oke. Masih oke ya. Nah, kita sekarang ke player. Kita ke player. 2 player Indonesia ada di T1. T1 performance-nya juga masih so-so lah ya, bisa dibilang. Nggak jelek, nggak terlalu bagus juga. Karena salah satu kandidat juaranya sebenarnya adalah T1. Kalau misalkan kita menilik pas kita pertama kali di PC season akhirnya dimulai nih gitu kan. Pada yang ngejagoinnya T1 gitu kan. Karena ya T1 kita tahu rosternya adalah Geek Fam, tim terkuat sebelum akhirnya mereka dibubarin. Iya. Nah, terus akhirnya mereka join ke T1. Nah, sebenarnya apa yang salah sama T1 sekarang menurut seorang Ibot, Bot? Karena lu kan juga terakhir kan nge-cast juga kan ya, banyak yang lo castin juga kan. Nah, di mata seorang Ibot apa, Bot, yang kurang dari T1 sebenarnya, Bot? T1 itu udah oke banget menurut gua, Dim. Oke. Suka banget gua gameplaynya. Cuman mungkin gregetan lihat Carol ya. Si Carol itu mungkin nggak tahu gregetan aja, mungkin nggak secantik IED mainnya. Cuman untuk segi landing gitu-gitu oke banget kok, Carol jago banget. Oke banget ya. Untuk White Mode oke banget, Sepra apalagi, wah pokoknya terbaik lah Indonesia lah. Kuku juga kan, Kuku udah dibilang pemain legend sih menurut gua, dia dari TI berapa udah ada dulu. Udah pemain lama banget lah pokoknya, dia udah oke banget. Terus kayaknya Jackie kan ya? Jackie. Nah, gue sukanya sama Jackie menurut gua, kayak dia player yang kayak jago tapi mungkin baru ngaceng banget, baru kelihatan banget jagonya kan. Gue suka banget orang yang kayak gitu, Dim. Orang dimana yang menurut gua jago dulunya tapi yang baru kelihatan itu kayak performanya lagi ngaceng banget, lagi oke banget. Dan menurut gua Jackie lagi di posisi itu. Oke. Nah, Nah, lagi oke banget. lagi oke banget. Nah, sekarang kita itu kan tadi upper division. Sekarang kita ngobrolin lower divisionnya nih, Bot. Lower division ada Army Genesis. Gua agak ngerasa bersalah juga sih sebenarnya sama Army Genesis. Kenapa? Karena gue bilang sama diri gue, aduh, nantilah gitu kan. Gue undang Army Genesisnya ketika udah aman kondisinya gitu kan. Pemain-pemainnya kayak si Womi, bukan Womi. Siapa, Mamang Daya, kemudian juga si siapa kemarin UK gitu kan, gue undang UK gitu. Gue janji pada diri gue sendiri adalah nanti aja ketika mereka udah ini apa namanya. Tapi karena viewer banyak yang minta, ya udah gue coba chat sekali, ternyata mereka mau gitu kan. Nah, waktu gue bikin itu kondisi mereka adalah 2-0. Setelah gue bikin itu jadi 2-2 gitu. Iya, paham. Nah, nih ini jokes saja sih sebenarnya. Cuman menurut lu gimana performance dari Army Genesis? Apakah sudah sesuai ekspektasi seorang Ibot sebagai rekan mereka juga gitu kan, teman-teman mereka juga, atau gimana, Bot? Kalau menurut gue Army Genesis untuk bahas mungkin game kemarin ya, game paling deket ya. Betul. Yang dia harusnya udah tahu Brood Mother itu lawan dia. Maksud gua semua orang tahu lah si Lil Gun kalau nggak salah ada Brood Mother Pickera satu orang. Betul. Itu bahkan hampir semua orang ngakuin itu jago, tapi kenapa nggak di ban gitu salahnya. Mungkin RBG dia pede dengan Mamang Daya Kunkanya
hero matinya juga, walaupun nge-counter Brood Mother tapi harusnya lebih ke respect. Tapi kita nggak boleh nyalain Army Genesis juga, karena itu mungkin udah strategi dia, di PD-in aja bisa-bisa. Dan menurut gua kayaknya udah kebaca mainnya AG karena dia kan kayak save lane-nya itu hero-hero yang kayak hero mid ditaruh save lane, Buknapak, Kyopi misalnya. Utility gitu. Ya. Terus dan mid-nya itu yang dikasih hard carry-nya kayak Troll, Morphling kadang-kadang. Mungkin udah kebaca di situ. Mungkin tapi nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Cuman masalahnya nih, kalau misalkan kita ngelihat performance di awal mereka sangat bagus banget. Mereka flawless 2-0 kemudian jadi 2-2. Ini malah menjadi sebuah dilema ketika tadinya kita semua satu Indonesia menjagokan mereka untuk juara lower division dan naik ke upper division. Ya, sekarang mereka ada di posisi tengah, posisi 3 atau 4 ketika podcast ini dibuat. Gua lupa, correct me if I wrong ya, 3 atau 4. Tapi yang jelas menurut lo masih ada chance karena posisi pertamanya jadi 4-0 nih, Bot. Jadi susah dikejar nih, Bot. Iya sih. Kalau mau lolos ke berikutnya harus nomor 1 ya? 1 dan 2. 1, 2. Duanya siapa? Sorry. Duanya mungkin sambil kita lihat juga ya. Coba bentar, gua sambil lihat juga. Kalau nggak salah sih saya lower nih, kita klik saya lower. Yap, untuk masuk ke upper division itu harus posisi 1 dan 2. Sementara posisi 2 saat ini itu ada Signal Ultra 3-1, Bot. Signal Ultra agak berat itu. Aha. Karena dia ngalahin Zero Two Signal Ultra. Iya. Kemudian dia ngalahin Hoyo 2-0. Iya. Udah ngalahin AG masalahnya. Jadi iya waktu itu. Dari AG-nya harus punya performance lebih bagus dari segi poin, baru nanti kan dilihat head to head. Karena kalau poinnya sama, skornya sama, nanti akan dilihat head to head. Kalau lawan head to headnya adalah Signal, udah pasti Signal yang bakal lolos. Kenapa gitu? Karena Signalnya menang head to headnya lawan si AG, Bot. Kayak gitu soalnya. Oh, iya paham. Betul, kayak bola. Iya, paham. Agak berat berarti buat AG ya? Betul, jadi AG-nya tuh harus menang di sisa semua pertandingannya dan berharap Signal Ultranya jeblok di pertandingan-pertandingan akhirnya. Berarti berharap aja Signal kalah terus gitu ya sekarang ya? Betul, Signal itu sekarang dia masih punya 1, 2, 3 game lagi. Lawannya Omega, YG, sama Galaxy Racer. Sedangkan dari Army Genesis dia tinggal punya 1, 2, 3 sama. Nah, berharap aja 3 game terakhirnya dari Signal kalah, kemudian dari Army Genesis bisa menangin sisanya. Amin. Gitu kan ya. Tapi menurut gue bisa sih AG, karena dia kayak ngasih performa yang kayak tak terduga gitu deh. Betul. Kayak tiba-tiba kayak ngepick Mipo, Huskar, hero-hero di luar otak gitu. Itu yang gue suka tiba-tiba kan. Kayak surprise pick-nya banyak ya. Outplay pick itu semoga aja bakal ngebalikin poin yang sebelum-sebelumnya. Terus lolos, amin. Indonesia, amin. Siapapun dia, penting Indonesia. Dah, itu aja. Oke. Lolos. Nah, kita sekarang menilik 1 player lagi yang ada di tim bukan Indonesia tapi tim Southeast Asia barengan. Ada Jokem barengan sama Hoyo. Nih apa ya? Gua ngelihatnya Hoyo tuh kayak melempem sejak game pertama yang mereka menangkan di tanggal 18 Januari 2021 melawan YG. Mereka belum pernah menang lagi, Bot. Ini apa yang terjadi, Bot, menurut lo, Bot, sama mereka Fearless, Forev, Jokem, Bumbel? Coba silakan. Kalau menurut gua nggak klop gitu mainnya. Oke. Kayak apa ya, Dim ya? Kayak dari segi miracle-nya sekarang di offlane. Sedangkan kita tahu dia hero-nya kayak apa, role carry kan. Betul. Mungkin bentuk-bentuknya mid gitu. Sekarang offline walaupun diganti 2-3 side effect, cuman kaget aja gitu orang role pegangannya tiba-tiba diganti. Itu kaget aja. Terus midnya siapa? Tadi bentar. Lupa gua Fearless, betul. Fearless juga performanya lagi menurun menurut gua. Gak segarang mid laner lainnya. Oke. Menurut gua ya. Cuman kalau sejauh ini ya oke, cuman gak oke itu. Dibanding AG, gue masih megang AG lah. Pegang AG ya. Oke. Sekarang tapi 2-3 efek masuk, harusnya dia kejar latihan terus. Masih bisa harusnya. Dapat strategi baru, formasi baru harusnya bisa. Harusnya masih bisa. Semoga aja. Semoga memberikan kejutan, jangan kalah terus nih di sisa pertandingan ya. Benar. Oke, nah sekarang gue pengen ngebahas tentang hal lain nih, Bot. Kan lu nih sebagai konten kreator mulai dari bikin tutorial sampai jadi live streamer. Kemudian nih ada satu nih yang gue sebel nih, jadi caster juga gitu. Sebelnya bukan benci ya, maksudnya bukan karena apaan sih lu masuk ke caster, bukan. Maksud gue adalah kok lu jadi sekreatif ini, Bot, gitu. Kenapa, Bot? Coba cerita deh, Bot. Sebenarnya gua gak nge-cast, Dim. Oke, coba. Gua gak mengaku diri gua dan di channel gue itu caster nge-castin gak.
Gua awalnya tuh jadi ada AG tanding tuh pertama kali tuh yang 2-0 lawan Zero tuh kalau nggak salah 2-1. 2-1. Pakai Dipo, lupa gua. Yeah. Pokoknya siapa lah gua lupa, pokoknya AG dah gua lupa. Terus itu gua di request sama kawan-kawan gua yang nonton. Oke. Casterin lah terus gua bilang gua nggak bisa nge-cast karena bahasa gua nggak sebanyak itu buat nge-cast. Oke. Kan caster itu nggak gampang, Din. Emang Bahasanya tuh harus dipikir-pikir, harus oke, harus cocok, harus kayak tepat naik turunnya, artikulasinya harus oke, dan gue nggak bisa kayak gitu. Gue sembarangan cuma ngentot kontol gitu-gitu doang kan, kayak bahasa-bahasa kampung anak warnet, dan gue nggak sejago itu. Dan akhirnya gue sadar diri, gue nggak bisa. Gue bilang gue nggak bisa nge-cast, gue bukan caster gitu. Gue cuma ngadain di situ nonton bareng, kita ngebahas-bahas game, analisis gitu-gitu, ngebacot-bacot lucu, ceng-cengin orang-orang lain, udah jadilah ketagihan. Yang lain pada minta-minta terus, ya udah kayak gitu. Oke, jadi awal mulanya tuh cuman iseng aja nonton bareng terus di request terus jadinya. Dan waktu itu gue pernah dulu diundang WXC di. Oh, oke. Untuk jadi caster dia mungkin gue nggak tahu, pokoknya pernah diundang sama Yudi. Gue itu nggak bisa karena satu waktu itu gue lagi ada kerjaan padat banget. Kedua gue nggak pede, gue sadar diri. Walaupun mungkin gue di situ belajar, cuman kayak bukan passion gue. Oke. Dan gue gak mau hal itu. Biarlah Yudi, lu mungkin anonim yang udah berkeren kalau nge-cast gitu. Udah oke parah, dan yang Vino itu yang baru WXC udah biar mereka aja. Kalau gue ya tolol lah, cocok lah. Nggak ada yang tahu loh. Dulu teman kita yang ganteng tampan rupawan itu juga putus suara. Halo? Putus. Cek. Tes. Cek. Ada. Ada ya. Bentar. Gua kecilin dulu nih. Kayaknya ada yang salah dikit nih di ini gua. Tapi apa ya, kalau kita ngelihat ininya, apa namanya, performance lu ketika live streaming nonton bareng gitu, Bot, itu banyak yang suka loh, Bot. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya banyak yang suka ya. Iya. Oke. Nah, kemudian berarti lu akan kedepannya bakal kayak gini terus tipe konten lo, Bot? Enggak. Ini kayak mungkin kayak lagi nggak mood juga main. Oh. Lagi nggak terlalu mood. Lagi gabut, lagi bosen, jadi gue kayak lebih ke ngobrol-ngobrol aja. Oke. Paling kelar satu game, kalau misalnya gamenya cuma 2 kali, cuma 2-0 misalnya. Kalau udah game misalnya 2-1, 3 game, gue udah capek gitu. Capek ya. Jadi paling kesel misalnya game 2-0, main sekali, 2 kali, habis itu udah hat kayak gitu. Kayak selingan aja, nggak terus-terusan. Siap. Oke, tapi gue lihat sih lo rame banget sih. Maksudnya despite lu bukan caster, tapi ketika ada match dan ada acara nobar dari para konten kreator yang lain, lu termasuk yang rame. Dan ya gue diem-diem juga nontonin lo doang gitu. Maksudnya gue juga kadang pengen kadang nontonin punya WXC, kadang punya Twitch langsung. Tapi kalau pengen gue yang ya udahlah, gue hari ini pengen ada yang ketawa-ketawa dikit, ya gue lihat punya lo gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Cuman memang ya viewer itu nggak bisa dikontrol ya, Bot ya. Iya, parah. Parah sih emang ya, parah. Oke. Tapi lo dari semua konten kreator yang lain kan juga pada mulai kayak gini. Lo ikut senang gak sih, Bot, ngelihatnya? Dimana banyak banget yang udah mulai streaming, entah itu jadi player, maksudnya jadi streamer buat main ataupun cuman ngajakin nobar doang gitu. Lo gimana, Bot, pendapat lo? Sebenarnya senang kalau hatinya bener-bener tulus buat naikin Dota, buat kayak ngasih ilmunya yang mungkin udah nggak bisa Dota. Tapi kalau untuk yang bener-bener cari Saweria kesempatannya, cuman kayak gimana ya, Dim ya? Maksud gue oke banget ada Saweria itu bikin semangat orang-orang. Cuman kalau lu terpacu dari Saweria kayak, ya kenapa lu nggak dari dulu gitu streaming gitu? Kenapa nggak dari dulu? Kalau mungkin dari dulu mungkin Dota nggak kayak gini gitu. Ya pokoknya gitulah. Intinya gue kan streaming dari dulu, dan dulu tuh gue idealis banget, Dip. Gue kayak nggak mau naruh fitur donate itu sebelum ada Saweria. Nggak mau bla 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 bla. Pokoknya gue idealis parah lah. Itu 1,5 tahun yang lalu, dan akhirnya ada Saweria pertama kali keluar, gue di spam tuh sama temen-temen gue. Pakai gitu ya. Pakai kontol, gue mau donate lu. Bingung gue cara ngabisin duit, kontol buru pakai gitu-gitu. Gue nggak ngerti kan Saweria itu apa. Terus gue belajar, gue pakai. Langsung dah di situ cengkring jebret. Wah, lumayan lah anjing. Ya udah, akhirnya gue pakai. Gue menyingkirkan sifat idealis gue waktu itu sampai sekarang ya. Karena yang gue belajar ya, Bot, ya, ketika kita udah jadi konten kreator, kita udah nggak boleh idealis sih. Beda sama streamer yang bener-bener fokus untuk sebagai channel apa misalkan gitu ya. Tapi sebagai konten kreator kita harus berdamai, Bot, katanya sama diri kita. Benar, parah. Nggak boleh idealis. Karena asli, ya itu juga nanti yang bakal terjadi sama semua konten kreator. Ya mungkin startnya kayak gue Dota.
ya nggak ada yang tahu nanti gue tiba-tiba bikin League of Legends misalkan atau apa gitu. Karena konten kreator ya hidupnya sebagai konten yang dia buat dan menghasilkan uang, Bot. Gitu. Iya benar. Kayak contohnya Mas Melon kan. Betul. Udah nggak di Dota doang. Betul. Dulu kan dia Dota banget kan. Betul. Terkenal kayak Bapak Dota Indonesia. Betul. Sekarang main Valorant, ML, LoL, apalah semua. itu banyak banget ya. Iya benar. Karena walaupun dia dihujat. Betul. Ya kan. Tapi ya udah, memang seperti itu. Karena nggak bisa kalau lo hidup di satu dunia doang dan lo merasa di situ udah mau habis nih nafasnya nih, ya lo harus cari cara gitu ya, Bot. Asli. Dan gue sekarang berdoa aja semoga Saweria ada terus. Kenapa? Soalnya biar makin tetap ada streamer-streamer Dota yang mungkin masih mengandalkan Saweria, gue nggak apa-apa lah. Tapi gue pengen ada terus biar streamer Dota bakal ada terus, Dip. Yep. Biar Dota kayak gini terus. Jangan nanti tiba-tiba Sawerianya hilang terus streamer Dota juga pada hilang gitu ya. Nah iya, semoga jangan kayak gitu deh. Jangan sampai. Iya. Soalnya seneng banget lihat yang orang-orang tua streaming lagi kayak Koala kan. Ya. Dulu kan dia streaming tuh, sekarang sering banget setiap siang, setiap pagi. Betul. Terus Afil, Whitemount, Tuho itu GG banget ya. Rame pokoknya. Ditunggu-tunggu dari dulu iya. Dari Orang-orang dulu tuh pada nungguin. kepo. Iya, orang-orang tuh pada kepo sama kehidupan dunia pro player Dota tuh kayak apa sebenarnya. Cuma dulu kan mungkin orang-orang pada idealis kan. Pada fokus latihan juga mungkin. Cuma sekarang udah nice banget lah. Udah nice. Dan juga dulu kan yang streaming orang-orang yang kayak gak tahu siapa, cuman boosting MMR walaupun mungkin dibilang jago tapi kan lu gak ada catatan pro player gitu kan. Betul. Dan sekarang yang stream udah pro player, udah oke parah, udah jago-jago banget kan yang main pastinya. Oke, tapi lo nggak mau buat bikin konten lagi? Maksudnya bukan streaming lagi gitu, kayak lo nge-record gitu kayak gue gini gitu. Pengen gak sih? Pengen banget nih. Jadi gue yang waktu itu gue bilang gue udah buat konten. Cuman apartemen gue yang sekarang ini kayak gak kedap suara, berisik banget. Gue takut mengganggu. Udah siap semua dan gue mau pindah, memang udah habis juga kan sewanya. Gue udah mau pindah, mungkin tanggal 20-an gue pindah dan itu insya Allah gue hajar. Gue nyewanya juga langsung 1 tahun apartemennya. Wah gila. Biar gue bisa kasih peredam suara gitu-gitu, gue edit semuanya gitu. Gila. Ini semua karena streaming dan Saweria nih? Gue bedain. Dibedain. Tapi ada beberapa. Jadi gue tuh, keuangan gue misalnya yang dari duit gue kerja kayak dibilang kerja yang kayak streamer, endorse gitu-gitu gue bedain. Gue buat apa pakai gue bedain. Kalau misalnya gue buat untuk real life kayak misalnya makan, beli sesuatu itu pakai duit gue kerja sendiri. Nice. Ada lagi ya. Intinya lo udah bisa memanage lah ya. Iya, dan gua nggak mengandalkan Saweria banget, walaupun butuh. Ya. Kayak gitu. Tapi gua kan udah mulai karena beberapa minggu terakhir kan gua lagi nggak di rumah, sering nggak di rumah gitu kan, maksudnya karena satu hal dan kondisi. Challenge apa yang terakhir gua nggak lihat yang terjadi di streaming lo, Bot? Challenge apa? Aduh banyak banget dim, anjir gua bingung. Banyak banget. Yang paling malu-maluin terakhir? Yang paling malu-maluin. Bobo mantan game. Aduh Bobo mantan ya ampun. Ya udah intinya tapi ngomongin mantan emang berarti yang terakhir udah jadi mantan juga? Belum. Oh belum. Kira tapi bakal jadi calon mantan. Ya aduh. Enggak ya. Terserah itu kan kehidupan pribadi. Anyway, Bot, thank you banget kita udah berpendapat tentang Dota. Gue udah ngulik lagi tentang kehidupan lo sekarang dan ternyata lo pengen pindah tempat untuk bisa memulai karir lagi sebagai konten kreator ya, Bot ya. Iya. Semoga sukses, semoga semuanya diberikan kelancaran. Sehat selalu semuanya buat lo dan keluarga. Thank you banget ya, Bot ya. Sampai ketemu lagi, Bot. Semuanya. Ya, siap, Dip. Thank you. Thank you.